Provinsi Nusa Tenggara Barat sukses menjadi tuan rumah Indonesia Gastro Diplomasi Series atau IGS tahun 2025. Acara yang dihadiri para duta besar dan delegasi negara-negara sahabat tersebut berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2025. NTB selaku tuan rumah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memperkenalkan kekayaan budaya yang dimiliki. Selama acara, Pemprov NTB menyuguhkan keragaman budaya yang dimiliki kepada para delegasi, mulai dari sajian kuliner, tarian, sejarah, hingga alam pedesaan. Selama 3 hari, para peserta mengikuti serangkaian kegiatan di Lombok, Provinsi NTB, mulai dari acara penyambutan, kemudian welcoming dinner di kawasan wisata Senggigi dari Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal. Para tamu kehormatan disuguhkan pertunjukan tarian tradisional khas Nusa Tenggara Barat. Dalam jamuan makan malam, mereka berkesempatan mencicipi sate rembige sebagai hidangan pembuka, aneka seafood hasil laut NTB, serta kue cerorot sebagai makanan penutup. Hidangan ini menjadi bagian dari pendekatan gastro diplomasi Indonesia yang menjadikan kuliner sebagai alat diplomasi budaya. Selain meriah, suasana acara penyambutan penuh dengan kehangatan dan persahabatan. Ini kan arena promosi, karena dubes-dubes ini kan wakil dari negaranya, mereka pegang policy untuk beasiswa, mereka pegang kebijakan untuk investasi, mengarahkan pengusahanya untuk investasi, mereka bisa pegang kebijakan untuk mengarahkan wisatawannya. Jadi mereka ini punya pengaruh besar di negara asalnya, dan kebetulan hampir lebih dari 50% ini kan dari negara-negara maju atau negara-negara dari Timur Tengah yang menjadi target wisata halal kita sejak dulu gitu. Jadi kita manfaatkan kehadiran mereka ini untuk melakukan promosi, bukan hanya wisata tapi juga promosi untuk investasi di berbagai bidang. Keesokan harinya, sebanyak 38 orang peserta IGS terdiri dari duta besar dan delegasi negara sahabat berkesempatan mengunjungi Kota Tua Ampenan di Kota Mataram. Mereka disambut pertunjukan barongsai sebagai ucapan selamat datang, sembari dipasangkan sapu ikat kepala khas Lombok. Mereka diajak berkeliling melihat destinasi wisata sekaligus menyelami sejarah kota pelabuhan yang tersohor sejak lama. Kota Tua Ampenan kini menjadi salah satu destinasi wisata budaya. Para delegasi mengunjungi kelenteng tertua di Lombok, yaitu Kelenteng Pau Hua Kong. Mereka juga disuguhkan jajanan tradisional sembari melihat-lihat kondisi Kota Tua Ampenan. Usai dari Kota Tua Ampenan, para delegasi diajak mengunjungi Museum NTB. Di sana mereka melihat cara membuat serabi dan mencicipi jajanan berbahan dasar tepung ketan itu. Duta Besar Slovakia untuk Indonesia, Thomas Verko, menanggapi rasa dari serabi yang dimakannya. Menurutnya rasanya sangat enak dan tidak terlalu manis. Thomas mengaku bukan kali pertamanya mengunjungi Lombok. Terhitung sudah 4 kali dia mengunjungi pulau kecil dengan beragam adat istiadatnya ini. Dia mengatakan suka dengan budaya Lombok, alamnya indah dan warganya baik. Thomas mengatakan kegiatan IGS yang kelima ini memberikan pengalaman baru baginya meskipun dia sudah sering ke Lombok. It's not the first time. I've been to Lombok 3 times already, so I had the opportunity to meet my family to experience the Sasak culture and maybe food. But I like that first it's not that sweet originally Java food. Trying to avoid sugar sometimes, but it tastes good. It's really interesting. Di hari yang sama, para delegasi diajak mengunjungi desa wisata Bilebante, Lombok Tengah. Mereka menikmati suasana alam pedesaan yang asri. Di tempat ini mereka juga kembali diperkenalkan beragam budaya dan kuliner khas Lombok. Selain jalan-jalan menikmati kuliner dan wisata alam, para duta besar dan delegasi negara sahabat mendapat penjelasan terkait potensi Nusa Tenggara Barat. Penjelasan terkait potensi NTB ini dipaparkan langsung oleh Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal dalam sharing session di Bank NTB Syariah pada Jumat 9 Mei 2025. Gubernur Iqbal menjelaskan potensi pariwisata, perikanan, tambang, agrikultur, serta pemutaran video selayang pandang potensi NTB. Pemaparan ini mendapat respon positif peserta IGS. Mereka tertarik menjajaki sejumlah peluang investasi di NTB. Pada hari terakhir, para peserta IGS berkunjung ke kawasan ekonomi khusus Kek Mandalika.
Di sini mereka mengikuti sejumlah kegiatan seperti penanaman pohon di Bukit 360 Sirkuit Mandalika. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan. Kegiatan penanaman pohon juga diikuti Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri. Pada hari yang sama, para delegasi IGS juga merasakan sensasi menonton balap GT World Challenge Asia di Sirkuit Mandalika dengan landscape alam yang eksotis. Suksesnya penyelenggaraan IGS 2025 diharapkan akan memberi dampak besar bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi NTB ke depan. Para investor semakin banyak datang berinvestasi. Peluang apa saja yang bisa dikolaborasikan bersama dengan para duta besar negara-negara sahabat. Alhamdulillah tadi Mas Adit dan Mbak Vicky sudah bisa memberikan presentasi mengenai Mandalika, dan alhamdulillah juga mendapat respon yang cukup baik. Tadi dari Finland, dari Tiongkok, dari Singapura itu memberikan respon yang cukup baik. Artinya apa? Bahwa kolaborasi ini memang memberikan dampak yang baik, dan yang paling penting mungkin sajian daripada acaranya ya. Kita bukan membuat acara yang formal, sangat casual, dan yang paling penting kita mempertontonkan, memperlihatkan kepada para duta besar inilah Mandalika, khususnya sirkuit. This is the first time for me to visit Mandalika. It's extremely beautiful, charming. It's a very good place for tourists and also for the sports fans. I think Mandalika needs more publicity and promotion because its beauty and its attractiveness will bring more Chinese people here to enjoy the friendship, hospitality, and its enthusiasm to sports. Peserta IGS 2025 adalah para duta besar, konsulat jenderal, dan head of mission. Acara ini diinisiasi Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu RI. Tujuannya untuk mengenalkan potensi yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia. Tahun ini merupakan IGS kelima, diikuti sebanyak 15 duta besar. Mereka hadir bersama istri. Selain itu juga hadir 2 orang konsulat jenderal, 4 orang head of mission deputi, dan representatif dan staf. Negara-negara yang berpartisipasi dalam IGS 2025 yakni Austria, Armenia, Bosnia, Herzegovina, Singapura, Jordan, Slovakia, Zimbabwe, Serbia, Kambodia, Polandia, Rwanda, Laos, Ethiopia, Kuba, ada Mauritania, China, Korea, Filipina, Kuwait, Ukraina, Fiji, Finland, Belanda, Emirat Arab, Australia, dan Inggris. Staf ahli Menlu Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di luar negeri, Duta Besar R. Heru Hartanto Subolo menyampaikan, IGS bertujuan mempromosikan Indonesia secara keseluruhan dan sudah 5 kali diadakan di berbagai provinsi dengan partisipan berbeda. Heru menyampaikan bahwa IGS merupakan wujud nyata konsep Indonesia Incorporated serta menunjukkan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan visibilitas dan daya saing Indonesia dalam skala global. Kementerian Luar Negeri mengadakan acara Indonesia Gastro Diplomacy Series. Ini adalah yang kelima yang pernah kita lakukan dengan membawa para duta besar, pejabat asing yang ada di Indonesia untuk mengenalkan kekayaan kuliner Indonesia dan juga yang terkait dengan pariwisata dan kebudayaan. Harapannya adalah bisa membawa lebih banyak hubungan yang erat antara Indonesia dengan negara tersebut, dan terutama untuk tahun ini kita fokus di Nusa Tenggara Barat. Mengapa di Nusa Tenggara Barat? Tapi tentunya adalah selain bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang luar biasa di bidang kuliner, juga ingin membawa dimensi budaya dan juga pariwisata sehingga banyak wisatawan dari luar negeri dapat hadir di sini. Dan ini adalah seri kelima. Sebelumnya kita tahun lalu kita di Labuan Bajo.